Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para pemirsa dimanapun Anda sedang bahagia saat ini. Begitu juga pekerja hijrahan Singapura. Mudah-mudahan diberikan kekuatan, ketabahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena hingga ke saat ini kita masih diberikan kesehatan, ketabahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kita ketabahan, kesehatan, hinggalah sampai ke hari ini. Subhanallah. Kalau bukan karena kekuatan dan keizinan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti kita tidak akan mampu menjalani bulan suci Ramadan ini. Jadi alhamdulillah kini kita sudah memasuki hari yang ke-24. Tanpa terasa sekarang kita sudah masuk ke penghujung bulan suci Ramadan. Saat demi saat berganti dengan waktu, tanpa terasa kita sudah masuk kepada hari yang ke-24. Jadi masih kita membahas tentang kelebihan, keutamaan malam Lailatul Qadar. Jadi yang keenam adalah malam pencatatan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi malam Lailatul Qadar juga menjadi malam pencatatan takdir Allah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Ad-Dukhan yang bermaksud pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah. Itulah surah Ad-Dukhan ayat yang keempat. Jadi Ibnu Katsir dalam tafsirnya mengatakan bahwa pada malam Lailatul Qadar akan dirinci di Lauhil Mahfuz yang mengenai penulisan takdir dalam setahun, termasuk ajal dan rezeki. Ya. Selain itu akan dicatat juga segala sesuatu hingga akhir dalam setahun. Demikian menurut riwayat yang berasal daripada Ibnu Umar, Abu Malik, Mujahid, Ad-Duha, dan ulama salaf lainnya. Jadi untuk memahami maksud daripada pernyataan tersebut dapat melihat pada apa yang disampaikan oleh Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam Syarah Muslim. Beliau mengatakan catatan takdir setahun tersebut tentu saja didahului oleh ilmu dan penulisan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi takdir tersebut kemudian akan diperlihatkan kepada para malaikat dan ianya mengetahui apa yang akan terjadi. Lalu para malaikat tersebut menjalankan tugas yang diperintahkan untuk mereka. Subhanallah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, ya, keutamaan ataupun kelebihan malam Lailatul Qadar tersebut, malam turunnya Al-Quran. Jadi mukjizat tersebut Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan, sebagaimana firman-Nya dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas. Jadi bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Subhanallah. Dalam tafsir Al-Karimir Rahman, Syekh As-Sa'di rahimahullah berkata, Allah itu menjadikan permulaan turunnya Al-Quran adalah di bulan Ramadan, di malam Lailatul Qadar. Jadi turunnya Al-Quran pada malam Lailatul Qadar ini juga dijelaskan dalam surah Al-Qadar beserta keutamaan malam Lailatul Qadar lainnya. Jadi sebagaimana yang telah kita baca surah Al-Qadar sebelumnya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dapat kita bayangkan seandainya Al-Quran itu tidak diturunkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita tidak ada pegangan sama sekali. Tapi akhir-akhir ini Al-Quran adalah pegangan kita sebagai tongkat kita. Kita ini sama seperti orang buta yang memiliki tongkat. Tongkat itu adalah Quran kita.
Tapi dalam keadaan kita memegang tongkat kita ataupun Quran kita, ada orang mengatakan, campakkanlah tongkatmu, buanglah tongkatmu. Tongkatmu itu tidak bermanfaat. Tongkatmu itu tidak berguna. Kita pun tanpa berpikir panjang, tongkat itu pun kita buang. Maka yang rugi adalah kita. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekali kita menggenggam bahwa Al-Qur'an ini adalah kalamullah, way of life, ya, panduan hidup kita, maka peganglah dia sampailah kita mati. Walaupun hari ini banyak orang yang menghina Al-Quran, mencampakkan Al-Quran, menginjak-injak Al-Quran. Ingat, inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan kami juga yang akan menjaganya. Jadi Al-Quran itu tidak pernah rapuh. Karena dia dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau semua manusia tidak mahu membaca Al-Quran, Allah juga tidak rugi. Kalau semua manusia mahu membaca Al-Quran, maka Allah akan berikan dia pahala yang berlipat kali ganda. Sebagaimana yang telah kita bahaskan sebelum. Bapak Ibu yang dirahmati Allah dimanapun Anda sedang bahagia saat ini. Jadi Al-Quran itu sekali lagi, way of life. Panduan